teman semuanya. Silahkan aktifkan kamera mengikuti pada di hari ini ya. Selanjutnya untuk sesi selanjutnya yaitu pembukaan dari Bidan Iif Hayu Cahaya selaku founder Sekolah Quran Ibu Hamil. Tafadholi Bu Bidan Iif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Bidan. Baik, Jazakallah khair Bu Bidan Yayu, ini ya sudah dibantu pada kesempatan pagi hari ini untuk membawakan kegiatan talkshow insyaallah. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, insyaallah di hari Ahad ya, pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita ruang seperti itu ya, dan waktu untuk sama-sama sharing di sini ya. Ya, insyaallah di sini adalah momen sharing nih ya. Jadi ketika nanti kita bisa dengarkan kisah dari teman-teman semua, masa hamil, bersalin ya, kemudian tumbuh kembang sang anak, semoga ini menjadi hikmah yang mana mengambil pengalaman yang bisa nanti kita aplikasikan insya Allah dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Semoga dengan adanya talkshow ini menjadikan kita semangat ya untuk senantiasa menjadikan masa kehamilan ini semakin dekat dengan Allah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita nanti sharing nih dari Masya Allah ya, para alumni Sekolah Quran Ibu Hamil dari Uhti Anta ya, Bunda Anta Rohma, kemudian Bunda Samara dan Bunda Vina. Semoga kita mendapatkan ibroh dari sana, manfaat, hikmah, sehingga kita menjadi semakin terpacu seperti itu ya, semakin terpacu untuk bersemangat menjalankan kehamilan maupun mengikhtiarkan kehamilan seperti itu insya Allah. Teman-teman semua tetap semangat ya semua pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti akan mendapatkan banyak keberkahan insya Allah atas izin Allah. Insya Allah seperti itu saja pembukaan dari saya teman-teman semua yang dirahmati Allah. Tadi sudah diingatkan ya untuk meluruskan niat juga pada kesempatan kali ini agar mendapatkan keridhaan dari Allah. Semoga yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk sama-sama saling bertolabul ilmi insya Allah. Baik, insya Allah seperti itu Bu Bidan Yayu, saya serahkan kembali ke Bu Bidan Yayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Bidan Iif. Baik, teman-teman semuanya, langsung saja untuk sesi selanjutnya, yaitu penyampaian dari Bunda Anta Rohma. Assalamualaikum Bunda Anta Rohma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah Bu Bidan. Baik, tafadholi Usti Anta Rohma. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Bidan Yayu dan Bu Bidan Iif telah memberikan kesempatan saya, telah memberikan waktu untuk melakukan sharing kepada teman-teman tentang pendidikan ibu hamil. Kemudian juga terima kasih kepada tim Sekumilo telah memberikan untuk menjadi saya atun untuk Sekumil mengukur laut hingga berpuluhan mil, mencari ikan di dasar tepi.
Marilah kita sekolah di Sekumil Syar'i. Masya Allah. Masya Luar Allah. biasa. Masya Allah. Baik, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Anta Rohma. Saya berasal dari Probolinggo, daerah Jawa Timur. Tentunya biasanya Probolinggo ini berbahasa Madura, Bu Bidan. Tuh. Oh ya, Masya Allah. Kemudian Mungkin ada yang Probolinggo di sini. kegiatan saya sekarang mengaji di pondok pesantren itu. Kemudian juga ibu rumah tangga sementara ini, Saudara. Kemudian saya alumni mahasiswa Kebidanan Poltekkes Malang tahun 2019. Masya Allah, Ibu Bidan juga ya, ini Uti Anta Rohma ya. Baik. Ngapunten, mohon ditunjukkan slide-nya, Bu Bidan. Baik. Udah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alasan pertama kali saya masuk di Sukumil ini berawal dari saya melihat postingan teman saya di Facebook. Pada saat itu saya kuliah di tahun 2017. Itu ada poster yang sangat menarik hati saya karena di dalamnya itu tertulis Sekolah Quran Ibu Hamil. Nah, sedangkan saya pada saat itu belajar bersama ibu-ibu hamil. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Oh, kok ada ibu Al-Qur'annya? Seperti itu. Akhirnya saya semakin kepo dan mencari tahu poster di mana, seperti itu. Semakin berjalan waktu, saya sering diselenggarakan Sekumil karena saya punya keinginan atau cita-cita nanti jika setelah menikah itu dikaruniai seorang anak dan ingin belajar mendidik anak-anak secara Qur'ani. Qadarullah, Allah tunjukkan jalannya melalui pendaftaran di 4. Kemudian saya menikah di tahun 2020. Allah berikan amanah kehamilan yang tentunya itu juga digapai dengan penuh ikhtiar. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah untuk mengikuti sekolah Quran Ibu Hamil di usia kandungan 14 minggu. Pada saat itu saya semangat sekali untuk mengikuti pendidikan selama 15 pekan ke depan karena kebetulan saya resign dari puskesmas dan saya rasa saya bisa fokus untuk mengikuti pendidikan di Sekumil. Slide selanjutnya, Ustazah. Alhamdulillah di Sekumil, Sekolah Quran Ibu Hamil. Yang pertama, manfaat pada saat hamil. Pengalaman hamil saya itu terasa bahagia dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian manfaat pada saat masa persalinan. Saya mendapatkan pengalaman melahirkan yang minim trauma dan penuh keikhlasan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, manfaat pada masa laktasi.
Saya mendapatkan pengalaman mengasihi dengan penuh harapan kepada Sang Pemberi Rezeki. Saya selalu ingat kata-katanya Bu Bidan Iif bahwa ASI adalah rezeki yang diusahakan. Tuh. Kemudian yang keempat, manfaat yang didapatkan pada saat masa tumbuh kembang si kecil, yakni kebiasaan baik pada saat hamil itu terbawa saat menemani masa tumbuh kembang si kecil. Alhamdulillah anak mudah diajak kerjasama, kemudian juga jarang rewel. Kalau misal dikomunikasikan sesuatu itu kayak mudah paham gitu, padahal masih kecil gitu, seperti itu. Slide selanjutnya, Ustazah. Yang pertama, masa kehamilan saya ini, kehamilan saya tidak dilalui dengan mudah, gitu. Tapi dengan mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di Sokomilo, itu mampu merubah perasaan khawatir menjadi ridho akan segala ketentuan yang akan Allah berikan nantinya. Proses kehamilan menurut saya adalah suatu perubahan yang terjadi pada wanita secara fisik maupun batin, sehingga menimbulkan perasaan yang sensitif, fisik yang lemah, dan pikiran yang mudah terganggu. Tapi dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti sunnahnya, insya Allah akan menjadi kehamilan yang disenangi dan penuh rasa syukur. Begitu yang saya alami pada saat masa kehamilan anak pertama. Jika saya boleh sharing, saya hamil anak pertama itu dipenuhi dengan rasa khawatir, kemudian rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut kejadian kehamilan di kakak saya. Kakak-kakak saya itu sering mengalami keguguran, kemudian juga ada yang IUFD atau bayinya meninggal dalam kandungan. Nah, jadi di pikiran saya tuh jangan-jangan, nah seperti ada pikiran jangan-jangan itu juga akan terjadi pada saya, seperti itu. Banyak juga mitos di daerah saya bahwa tidak baik mengumumkan kehamilan, mengabarkan kehamilan pada orang-orang, pada orang terdekat itu. Jadi katanya pamali, takut bayinya hilang di dalam perut. Tuh. Mungkin jika saya tidak ikut Sukumil, hari-hari kehamilan saya itu terasa suram. Tapi alhamdulillah selama mengikuti Sekumil, kehamilan saya berubah jadi kehamilan yang bahagia, kalau bisa dikatakan saat ini. Tuh. Hal yang saya ingat, ngapunten next Ustazah. Hal yang paling saya ingat sampai sekarang di Sukumil itu Bu Bidan Iif menjelaskan dan mengajarkan bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali tuntunan-tuntunan secara Islami tentang kehamilan, kemudian persalinan, masa menyusui hingga masa mendidik bayi. Tuh. Ini yang paling saya ingat, yang paling saya menjadikan panutan sampai sekarang itu adalah sebagai model dasar dalam pendidikan prenatal yang terdapat pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ta'ala lakum wal absara wal afidata la'alakum
yashkurun. Shadaqallahul azim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, di Sekumil juga saya mendapatkan ilmu untuk mendidik anak sedari dalam kandungan. Yakni diajarkan secara praktek, kemudian tilawah Al-Quran setiap hari, stimulasi, mengajak bayi saya berkomunikasi, semua diajarkan mulai dari metode-metodenya, doa-doanya, mutabaah yaumiyah, mutabaah jasadiyah, yang itu semua mendukung kecerdasan kepada anak setelah dilahirkan. Sampai saat ini pun saya selalu berkomunikasi kepada bayi saya, yakni setiap mau sholat, setiap mau mengaji, setiap mau makan, atau dalam hal apapun harus dikomunikasikan. Sehingga itu merupakan stimulasi awal, kebiasaan itu pun akan terbawa sampai sekarang. Tuh. Pada saat hamil, diajarkan oleh Sekumil bahwa sering mengelus perut sambil berbicara, sambil membacakan cerita Islami, kemudian mengajak bayi sholat bersama. Ternyata itu besar sekali manfaatnya sampai sekarang. Kalau saya rasa anak saya jadi mudah untuk diajak kerjasama. Ketika dari awal sudah disonding dari dalam perut dengan kalimat yang baik, ajakan yang baik. Gitu. Contohnya, nak, bismillah ya, semoga nanti lahirnya mudah. Tuh. Kemudian berat badannya normal. Kemudian, bismillah, semoga umat disabarkan oleh Allah ya nak, menikmati kontraksi persalinan. Seperti itu. Alhamdulillah, ternyata sering disonding seperti itu, ternyata terkabul. Mungkin juga bisa jadi doa dan si bayi mengerti apa yang ibundanya katakan. Gitu. Alhamdulillah, sepanjang kehamilan, rasa khawatir saya tertutupi oleh semangat-semangat yang luar biasa dari para pengajar di Sekumil dan teman-teman yang lainnya. Waktu berjalan sangat cepat, dan dengan dihabiskan dengan bertilawah bersama, belajar, praktek diri, sampai mengerjakan tugas-tugas dari Sekumil. Untuk yang selanjutnya di masa bersalin, Ustazah, slide selanjutnya. Masa bersalin menjadikan rasa sakit merupakan nilai ibadah dan mampu menghapuskan dosa-dosa. Itu yang paling saya ingat ketika diajarkan di Sukumil oleh Bu Bidan Iif. Pengalaman bersalin saya hamil postdate hampir 42 minggu. Di situ mulai muncul banyak kekhawatiran. Namun para pengajar dan teman-teman di Sukumilo selalu memberikan motivasi sehingga saya kembali bersemangat. Pada saat itu, saya ikhlas. Apapun yang terjadi pada saya, semoga itu yang terbaik dari Allah. Karena ini semua tidak lepas dari kendali Allah. Pada saat usia kehamilan 41 minggu, itu saya semua sudah lakukan olahraga, jalan pagi, kemudian makanan-makanan yang dianjurkan di dalam Islam yang untuk mengundang kontraksi itu, semua hampir usaha semua sudah dilakukan, tapi tak kunjung mendapatkan kontraksi seperti itu. Akhirnya tepat pada saat 41 minggu, 4 hari, Allah berikan kontraksi. Sudah bersyukur, sudah senang, tapi ternyata kontraksinya tidak adekuat. Kemudian lagi ketuban diperiksa ternyata rembes. Nah, sampai di puskesmas tidak ada kemajuan persalinan, cuma stuck di pembukaan 2 saja. Selama kurang dari 12 jam itu. Akhirnya dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, dilakukan rujukan ke rumah sakit, saya di situ muncul lagi perasaan khawatir. Ya Allah, bagaimana ini gitu. Apa yang terjadi pada bayi saya nantinya? Bagaimana jika saya harus operasi? Nah, seperti itu. Wajar deh kalau misal manusia tuh punya pikiran yang khawatir, tapi mungkin ada guru
dan ada teman yang selalu memberi motivasi, insya Allah rasa khawatir itu bisa berkurang. Tuh. Pada saat khawatir itu, ternyata Allah lintaskan di pikiran saya bahwa di Sukumil kan pernah mengajarkan bahwa pasrahkan saja persalinanmu, niatkan untuk menggapai ridha Allah. Nah, jadi saya niat Bismillah ya Allah, semoga ada jalan terbaik, insya Allah gitu. Saya niatkan rasa sakit ini ibadah kepada Engkau, apapun yang terjadi semoga Allah ridho. Gitu. Kemudian pada saat di rumah sakit, alhamdulillah dokter Objin masih memberikan tindakan perangsang. Jadi tidak langsung memvonis harus operasi gitu, enggak, tapi masih diberikan perangsang sehingga saya tambah ada harapan. Oh ya Allah, Bismillah, semoga ada harapan bisa melahirkan secara pervaginam. Tuh. Jam 4 sore dirangsang, diberikan obat perangsang oksitrip melalui infus. Kemudian jam 7 malam itu alhamdulillah sudah pembukaan 5. Kemudian jam 9 malam sudah pembukaan 9. Sudah pembukaan lengkap jam 9 malam. Kemudian 20 menit kemudian bayi saya lahir, alhamdulillah. Yang saya rasa itu begitu sakitnya dirangsang gitu. Ternyata seperti ini rasanya saat kontraksi, tapi kontraksinya itu tidak kontraksi alami, tapi kontraksi yang dirangsang lewat infus itu. Tentunya banyak orang merasakan katanya dirangsang itu lebih sakit dari kontraksi asli gitu. Ternyata ini yang dialami saya. Rasanya itu tulang dan badan saya itu seperti remuk dan hampir menyerah di fase aktif pembukaan 5 itu. Ya Allah sudah tidak kuat tuh pembukaan 5 itu. Lagi-lagi saya ingat apa yang diajarkan di Sukumil, bahwa tanamkan bahwa rasa sakit itu merupakan dari Allah dan bisa menghapus dosa. Nah, di situ saya muncul lagi semangat. Oh ya Allah, alhamdulillah rasa sakit ini menghapuskan banyak dosa-dosa saya gitu. Jadi saya setiap mendapatkan kontraksi, saya selalu menghembuskan nafas dengan kalimat-kalimat thayyibah. Saya hembuskan nafas dengan alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas kontraksi ini ya Allah gitu. Jadi sakit saya itu tidak terasa. Kontraksi yang dirangsang itu ternyata pas tidak terasa. Tuh. Bismillah ya Dek. Terus memberikan sounding yang baik kepada janin di dalam kandungan. Bismillah ya Dek. Lahirnya mudah gitu. Kemudian dipercepat oleh Allah. Tuh. Selalu bersenandung sholawat. Apapun surat-surat pendek yang saya hafal, saya baca agar saya bisa teralihkan dengan rasa sakit kontraksi itu. Alhamdulillah ketika bayi lahir, rasanya lega, walaupun sakit karena perangsang, tapi rasanya tidak ada trauma sama sekali yang saya rasakan. Saya merasa melahirkan secara tenang, kemudian karena mungkin mengharap ridhonya Allah. Yang tadinya vonis dokter, vonis bidan itu harus, oh ini rasanya operasi nih, karena sudah komplikasi, ibaratnya sudah post date, campur-campur post date, kemudian ketumban rembes, kemudian ada lilitan itu lengkap. Kemudian pembukaan tidak nambah. Nah, itu jadi ibaratnya tuh dari awal itu sudah operasi ini. Nah, tapi ternyata Allah memberikan jalan untuk melahirkan pervaginam gitu. Kadang prasangka kita itu tidak sama gitu. Ternyata Allah memberikan yang terbaik. Itu jadi saya semakin semangat di situ. Alhamdulillah. Kemudian lepas dari masa bersalin, saya memasuki masa laktasi. Tuh, tentunya lepas dari masa bersalin, mendapatkan usaha-usaha, ternyata harus ada usaha lagi di masa laktasi. Tuh. Masa laktasi menjadikan kesulitan-kesulitan saat proses mengasihi merupakan usaha untuk memperoleh rezeki dari Allah. Tuh. Masa menyusui, saya rasa kemarin itu, ya Allah ternyata harus ada usaha gitu. Mau bilang sulit, ya sulit gitu kalau menurut saya gitu. Tapi, oh ternyata Allah itu ingin melihat usaha hambanya gitu.
Apalagi selama masa nifas itu harus tetap dianjurkan banyak berzikir, katanya Bubi dan Iif pada saat itu. Ternyata benar, ketika nifas saya sempat mengalami baby blues, tapi alhamdulillah dengan mendekatkan diri atau mengikuti anjuran-anjuran sekumil, insya Allah akan segera bisa diatasi, seperti itu. Pada awal laktasi, setelah bayi lahir itu, saya kolostrum sudah keluar, alhamdulillah. Kemudian mungkin karena bayi masih belajar untuk netek atau menyusu, jadi itu kayak stimulasinya kurang gitu. Akhirnya hari ke-3 sampai keberapa gitu ASI saya sudah tidak keluar lagi gitu ya. Nah, di situ sudah ada mulai muncul masalah saya karena saya tinggal serumah dengan mertua, kemudian menganjurkan untuk disufor saja gitu. Karena ASINya tidak keluar, bayi menangis terus, kurang kenyang, nah seperti itu. Padahal awal-awal sempat keluar. Nah, sempat keluar itu kan berarti sudah yakin bahwa seterusnya bisa keluar asalkan diusahakan. Nah, seperti itu. Terus ternyata ada dukungan lagi dari Bu Bidan, para pengajar sekumil, dari teman-teman, dukungan keluarga juga, halaqah ilmu itu. Nah, jadi insya Allah ada semangat, diajarin terus, nah diajarkan, ayo terus menyusui, terus belajar, coba bagaimana caranya pelekatan yang baik, nah seperti itu. Bagaimana cara menyusui setiap 2 jam sekali, itu agar ASINya lancar, pijat oksitosin, nah seperti itu semua diajarkan di sekumil. Nah, itu yang saya lakukan. Alhamdulillah tidak sampai 2 minggu ASI saya kembali deras ya, bahkan melimpah pada saat itu. Nah, di situ saya bersyukur kembali, ya Allah ternyata ASI ini betul adalah rezeki yang diusahakan. Begitu kata Bu Bidan, Iif. Sehingga saya muncul lagi semangat gitu. Alhamdulillah bisa mengasihi sampai sekarang ini, bayi saya umur 4 bulan setengah. Semoga dimudahkan lagi oleh Allah sampai 2 tahun ke depan. Amin. Benar kata Bu Bidan memang. Pada masa nifas itu banyak pikiran-pikiran khawatir, tuh, galau gitu. Jadi walaupun tidak sholat, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir. Tuh. Masa laktasi telah selesai. Sekarang saya menemani proses masa tumbuh kembang si kecil. Alhamdulillah, kalau kendala insya Allah bisa dilewati. Tapi yang paling bahagia saya itu mungkin karena stimulasi sejak dalam kandungan. Nah, seperti itu. Manfaatnya itu betul-betul dirasakan bagi saya. Bagi saya sendiri, saya juga terlatih untuk terbiasa berkomunikasi kepada bayi saya gitu. Saya tipe-tipe orang yang pendiam sebenarnya gitu. Jadi tidak bisa berkomunikasi gitu. Setelah belajar di Sukumil itu, saya sering bicara waktu perut besar, mengelus-ngelus perut itu. Nah, sampai sekarang terbiasa untuk berbicara kepada bayi. Nah, ikhtiar seorang ibunda dan ayah dalam mendidik anak. Anak adalah sebuah amanah. Sejak dalam kandungan hingga lahir sesuai dengan tuntunan syariah, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kesulitan-kesulitan yang ditemui di setiap proses akan dinilai ibadah jika dilakukan secara ikhlas. Itu menurut saya poin yang paling penting. Di setiap fase itu saya mengalami kesulitan. Tapi ketika diniatkan dengan ikhlas dan ridho kepada Allah, kemudian dikerjakan sambil mengerjakan, menyibukkan diri dengan mendekatkan diri seperti berzikir, membaca Al-Quran, seperti yang diajarkan di Sukumir, insya Allah itu akan membuat hari-hari terasa bahagia gitu kalau menurut saya. Manfaat stimulasi sejak dalam kandungan terbawa hingga saat ini, bayi jadi mudah mengerti karena mungkin sudah terbiasa
diajak berkomunikasi sedari hamil gitu nggih. Jadi, "Dek, tunggu ya, tunggu di sini dulu ya, jangan rewel ya, Uma mau, ke kamar mandi." Nah, jadi itu ndak nangis gitu. Kemudian juga, "Dek, ini makan ya, mau makan ya," gitu ya. Jadi responnya itu sangat cepat, itu baik. Jadi entah itu responnya senyum atau, mengoceh, nah seperti itu kalau menurut saya. Manfaat yang saya dapatkan dari hamil, persalinan, kemudian masa laktasi, masa tumbuh kembang si kecil, saya dapatkan dengan rasa bahagia gitu. Jika seandainya saya tidak ikut Sukumil mungkin tidak akan merasakan seperti itu ya, walaupun saya sendiri kuliah di kebidanan lah, istilahnya sudah seluk-beluknya bagaimana hamil, persalinan, menyusui hingga masa tumbuh kembang si kecil. Tapi di Sekumil ini lebih ke, menuntun secara Al-Quran dan Sunnah gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya Ustazah. Slide selanjutnya. Nah, ini doa saya sampai sekarang. Semoga Sukumil semakin berkembang dan tetap jaya. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang banyak mendapatkan manfaatnya gitu. Amin. Cukup sekian sharing dari saya. Rasa syukur telah Allah pertemukan saya dengan pelaku Al-Quran ini, Sekumil atau Sekumilo. Semoga selanjutnya ada kesempatan untuk bisa mengikuti pendidikan kembali. Seperti itu. Cukup sharing saya Ustazah, semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ukti Anta Rahma. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, ketika tenaga kesehatan atau seorang ibu bidan seperti Uti Anta Rahma ataupun kita semuanya di sini yang bidan, ketika kita menjadi pasien, kita mengetahui teori-teorinya, ternyata sama ya, sama dengan yang lain yang belum mengetahui teori, seperti teori itu hilang seperti itu. Jadi hanya kita pasrahkan semuanya kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, ikhtiar-ikhtiar yang kita jalankan selama hamil itu sama mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri sama Allah seperti itu ya. Jadi kita mendapatkan istilahnya mendapatkan kuliah selama teori-teori selama 3 tahun, ketika kita menjadi pasien itu seperti gimana ya? Yang awalnya di luar kepala langsung blank ya, hilang seperti itu ya. Jadi tetap kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya di antara rahmah ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya penyampaian dari Ukti Bunda Samara ya. Bunda Samara sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Bidan Yayu. Baik, sehat Bunda Samara? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Baik, silakan untuk memulai sharing-sharing kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, Bunda Samara. Ya, saya izin share screen ya, Bu Bidan. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah Bunda, terlihat. Oke, alhamdulillah. Ya, saya mulai sharingnya. Terima kasih kesempatannya untuk tim Sekumil semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada hari Ahad yang cerah ini saya bisa sharing bersama para calon ibu atau yang sudah menjadi ibu juga di sini semua. Semoga apa yang saya sharingkan nanti bisa diambil manfaatnya. Ya, saya perkenalan dulu ya. Ini kenapa next-nya? Ini kenapa ada coret-coret seperti ini ya, Bu Bidan?
Atau ada yang tidak sengaja mencoret atau gimana dari screen-nya ya? Saya lanjut aja. Perkenalan, saya Samara Rahmadania. Saya sarjana kesehatan masyarakat. Sekarang aktivitas saya ibu rumah tangga, kemudian masih kuliah juga pasca sarjana ilmu kesehatan masyarakat, peminatannya kesehatan ibu dan anak, terus sambil wirausaha juga bisnis gitu ya. Asalnya Solo. Ini media sosial saya kalau mau silaturahmi lebih lanjut, Instagram Samara_Rahma, dan anak saya alhamdulillah masih satu, laki-laki 8,5 bulan, namanya Ashraf Faizan Iskandar, panggilannya Faizan, seperti itu. Nah, saya akan cerita dulu masa kehamilan saya dulu. Kebetulan ikut sekumil ketika mulai akhir trimester kedua. Seperti itu. Jadi bisa mengikuti sekumil saat hamil langsung bisa mempraktekkan, alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat dulu ya dari versi baratnya, bahwasanya memang tim peneliti Jerman itu terdiri dari ilmuwan, psikolog, filsuf, pendidik, ahli musik itu mengumpulkan berbagai musik. Mozart itu dapat membuat anak jenius karena mampu menyambungkan neuron-neuron di otak. Kalau ada Al-Quran itu malah lebih bagus karena Al-Quran juga dapat merangsang otak anak dan meningkatkan intelijensinya, karena bacaan Al-Quran yang dibaca dengan taktil dan sesuai dengan tajwidnya itu memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang mampu mempengaruhi otak secara positif dan mengembalikan keseimbangan dalam tubuh. Jadi memang sudah, alhamdulillah kita dalam agama Islam, kita memiliki Al-Quran yang dibaca berpahala maupun dapat meningkatkan kecerdasan untuk anak kita. Nah, ketika hamil ya sesuai dengan diajarin, dibina di sekumil itu untuk membaca Al-Quran setiap hari, one day one juz, kemudian murojaah setiap pekan bersama Bu Bidan, kemudian ada praktek-praktek membacakan kalimat-kalimat entah la ilaha illallah atau mengajari huruf hijaiyah kepada anak yang ada di dalam perut. Nah, itu bisa merangsang perkembangan otak mereka. Luar biasa. Itu pengalaman yang luar biasa karena saya sebelumnya tidak menyangka ya sampai ternyata janin pun diajarin huruf alif, titik alif, ini Kak, diajarin surat Al-Fatihah, diajak ngomong ini Bunda ngaji dulu dan sebagainya. Itu pengalaman yang luar biasa indah seperti itu bagi saya. Next, ini ya ketika didengarkan dengan tepat dan benar, tajwid itu tadi mampu merangsang pada anak karena mereka sudah hidup, mereka di dalam kandungan itu mereka adalah manusia yang hidup, jadi mereka bisa menerima respons, menerima stimulus seperti itu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu sudah diisi dengan Al-Quran. Itu luar biasa. Jadi pada kertas kosong itu neuron-neuronnya itu disambungkan dengan Al-Quran dan diajak rutin berkomunikasi. Nah, selama hamil ini saya juga mengajak suami saya, ayo adiknya diajarin gitu. Kalaupun saya sedang tidak baca Quran, saya terdengarkan murotal sering, atau ketika saya juga ada aktivitas menyimak hafalan tahfidz mahasiswa Zoom seperti itu, saya pakai earphone satu di telinga saya, satunya saya tancapin saya taruh di perut supaya dedeknya bisa ikutan dengerin seperti itu. Dan itu dampaknya luar biasa. Nanti saya akan cerita ya ketika masa tumbuh kembang. Jadi prinsip kecerdasan itu dalam kebiasaan memberikan materi itu dapat memberikan sensasi dan stimulasi dalam kandungan. Diharapkan kelak si anak dapat lebih banyak menerima dan meningkatkan keterampilan pada hal-hal baru. Kemudian
prinsip stimulasi, ketika umur kandungan atau kehamilan telah mencapai 5 bulan, maka indera anak dalam kandungan itu sudah potensial menerima stimulasi dan sensasi dari luar rahim. Dengan latihan pendidikan pelahir dapat memberikan stimulasi sistematis bagi otak dan perkembangan saraf bayi sebelum dilahirkan. Kemudian prinsip keterlibatan keluarga juga, mengajak orang-orang sekitar rumah untuk bersosial dengan bayi juga mampu meningkatkan efektivitas dan keterampilan bayi. Nanti ketika dia sudah lahir, dia juga bisa berkomunikasi, bisa memberikan respon. Ya, kehamilan bersama skumil ini memang luar biasa, karena namanya ibu hamil pasti berat. Badannya sakit semua, terutama sudah trimester 3. Linu-linu, nyeri, duduk nggak enak, tidur juga nggak enak. Gimana pun dah nggak enak. Tapi rasanya tuh bisa ikhlas sekali gitu ya. Rasanya kayak menikmati setiap sakitnya, lelahnya, lemahnya, karena itu adalah pahala. Bisa menikmati setiap momen yang apa ya, saya sempat SPD juga, jadi symphysis pubis dysfunction ya, jadi tidak bisa berdiri dengan satu kaki karena itu sakitnya luar biasa, kemudian sampai jalan itu seperti siput, harus lambat-lambat karena sakit di bagian tulang kemaluan, duduk sakit, pokoknya sakit semua, tapi bisa terasa nikmat gitu ya sakitnya itu tadi. Kemudian ruhiyah juga bisa meningkat bersama skumil karena dibina, diingatkan tadi ya untuk membaca Quran atau merojaah rutin. Kemudian ada checklist juga untuk beraktivitas, ya olahraga, jalan, kemudian ngepel jongkok, kemudian saya rutin olahraga tuh setiap hari, olahraga senam hamil, kemudian jalan juga saya rutinkan seminggu ya beberapa kali lah, itu harus. Jadi itu aktivitas saya ketika hamil. Nah, ketika masa persalinan, ini pagi-pagi itu tanggal 11 September ya, atau ketika kejadian 9/11, itu tanggal 9 September, 11 September, itu pagi-pagi ketuban saya rembes gitu. Ketuban saya rembes, kemudian saya ke bidan jam 8, terus dicek pembukaannya, itu pembukaan 1. Dari pembukaan 1, itu sudah ditanyain sama bidannya, ini mau ditunggu dulu atau ke rumah sakit. Seperti itu. Saya bilang ditunggu dulu aja. Ya, saya nggak mau di rumah sakit karena pasti akan repot dan takutnya malah suruh sesar. Gitu. Jadi bidan aja, ditunggu. Ya, siang itu tidak ada perkembangan, nggak ada kontraksi, nggak ada peningkatan pembukaan. Lalu dikasih pil untuk induksi ya, pilnya kecil, hanya 1/4 pil aja. Nah, itu sudah mulai duhur, saya masih bermain jimbol, menggerak-gerakkan, duduk di atas jimbol gitu ya, gerak kanan kiri putar-putar gitu supaya bayinya semakin turun. Saya masih bisa makan siang juga di sela-sela kontraksi yang mulai datang. Kemudian udah jam 1:30 semakin sakit, saya udah nggak kuat lagi, terus berbaring. Itu juga sakitnya luar biasa, seperti nyeri haid, tapi berkali-kali lipat. Sampai teriak-teriak juga, meskipun saya tahu ilmunya, saya udah belajar juga kalau namanya kontraksi itu nggak perlu berteriak-teriak, tapi cukup atur nafas, tapi itu semuanya udah ngeblank, pokoknya rasanya udah luar biasa sakitnya, ya nggak tahu lagi mau mengatur nafas kayak gimana, udah nggak bisa lagi. Pokoknya saya lakukan secara natural aja gitu. Sudah teriak-teriak juga gitu ya, semakin sakit lagi. Jam 3-an itu semakin sakit lagi.
Kemudian saya udah benar-benar teriaknya kenceng. Saya benar-benar teriak kenceng. Saya benar-benar teriak kenceng, terus bidannya datang. Kemudian ya udah dia datang terus diajak untuk ke ruang bersalin, terus langsung dicek ternyata udah buka lengkap, terus bisa lahir habis asar itu sekitar jam 3:30. Jadi proses dari minum pil tadi itu sekitar 4 jam sampai lahir, kontraksi sampai 4 jam itu lahir, alhamdulillah. Karena sebelumnya bidannya bilang bisa jadi nanti malam, tengah malam gitu. Ya, jadi nanti tengah malam, alhamdulillah ternyata habis asar sudah. Jadi seperti itu. Jadi di saat kontraksi yang sakit itu ya, yang saya ingat tuh pesannya Bu Bidan Iip, ini adalah jihadnya wanita. Ini jihad saya. Ya ini persalinan ini adalah jihad saya. Bagaimana kita tidak seorang muslim itu diuji gitu ya, dan ini adalah ujian saya, rasa sakit yang harus saya tanggung. Jadi sakit apapun yang saya ingat itu ya itu, meskipun ada pikiran aduh sesar aja lah, sesar aja biar rendang selesai gitu ya, ada pikiran kayak gitu, tapi saya ingat pikiran ini, jangan sampai kita tuh sesar karena alasannya nggak tahan sakit gitu ya. Kalau emang indikasi medis nggak apa-apa, tapi kalau karena kita tidak strong, karena ini adalah jihadnya wanita yang melahirkan ini, kita diuji dengan sakit itu tadi. Yang saya ingat, ya pokoknya ini Bismillah, ini saya jihad seperti ini, luar biasa menahan rasa sakitnya berkali-kali lipat. Jadi ada kenikmatan juga di balik itu, karena bisa menikmati, insya Allah ini menjadi ladang pahala saya menghapus dosa-dosa saya gitu. Nah, alhamdulillahnya karena bersalinnya cepat juga, jadi minim trauma. Untuk saya pribadi ini minim trauma. Kemudian saya bisa menikmati prosesnya meskipun itu sakit. Jadi kalau saya sendiri itu sangat siap dari sisi psikologis tuh, saya ibaratnya tuh menanti persalinan udah benar-benar nggak sabar. Saya tahu bersalin itu sakit, tapi saya ibaratnya kayak mana sih, kayak apa sih sakitnya tuh, kayak saya tuh kayak menanti-nanti kayak apa sih sakitnya, kayak cuma gimana sih bersalin itu. Jadi saya udah sangat siap gitu. Jadi tidak apa ya, secara mental sudah siap. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Persalinannya cepat. Kemudian minim probekan juga, yaitu jahit 2. Karena kalau katanya bidan kan biasanya kalau anak pertama itu seringnya itu jahitnya banyak. Gitu, alhamdulillah saya bisa minim probekan. Kalau dari saya sendiri itu tipsnya adalah tadi sering olahraga, terutama senam hamil. Karena kan senam hamil ada gerakan-gerakan yang kayak melenturkan di kakinya, digenggamkan apa gimana gitu. Jadi itu kebantu banget karena saya setiap hari senam hamil, kemudian minum minyak zaitun juga, karena katanya itu bisa membuat jaringan di kulitnya itu lebih lentur atau gimana gitu ya. Itu saya alhamdulillahnya hanya jahit 2. Kemudian selanjutnya ya ini ya, Masya Allah, di surat Maryam ya, pengalamannya Maryam wanita suci yang disebutkan dalam Al-Quran itu bahwasanya ketika beliau melahirkan, ada firman Allah, dan goyangkan lapang pohon kurma itu ke arahmu, saya itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Dan Maryam makan buah kurma itu, dan memang benar ya, di jurnal internasional juga saya sudah mempelajari bahwasanya memang wanita yang mengkonsumsi buah kurma itu lebih sedikit kemungkinan untuk memiliki cairan ketuban yang penuh, kemudian detak jantungnya jadi lebih stabil, agar skor juga minimal 5 seperti itu. Jadi kemudian di sumber lainnya juga kurma ini bagus untuk menjaga HB supaya tetap bagus. Karena saya kalau anjuran ini ya, anjuran Kemenkes kan memang 90 tablet FE. Kalau saya kemarin jujur saya enggak 90. Karena saya ya kadang minum, kadang enggak. Pernah saya nyoba jadwalnya
minggu depan jadwalnya tes HB. Saya nyoba itu seminggu saya nggak minum FE. Saya makan kurma, saya telatenin makan kurma itu bagus HB-nya. Tapi ini jangan gitu Bu. Ini konteks tiap orang bisa berbeda-beda. Artinya saya cerita ini hanya untuk mengungkapkan bahwa memang kurma ini bagus untuk menjaga HB hemoglobin. Tapi nanti dikembalikan lagi ke masing-masing orang apakah boleh makan kurma karena juga ada kaitannya dengan hormon oksitosin yang merangsang kontraksi dan lain sebagainya. Ditelatenin untuk makan kurma terutama trimester 3 itu ya, 7 butir tiap pagi. Kalau paling bagus kurma ajwa juga karena bisa menghindari dari godaan gangguan jin. Itu seperti itu. Jadi alhamdulillah saya rutin dan alhamdulillah saya mendapatkan manfaatnya dari ini di saat persalinan. Kemudian masa menyusui, ya. Jadi memang mengasihi, yaitu memberikan ASI adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Yang di sebuah sumber saya belajar bahwasanya yang dalam Al-Quran ini istilahnya adalah rodoah. Rodoah itu menyusu langsung atau netek. Jadi mimiknya itu langsung di payudara. Ini adalah yang perintah Allah. Jadi ketika kita misal mau milih nyusu langsung atau ASI yang ditaruh botol itu tetap berbeda karena perintahnya Allah itu adalah nyusunya itu netek langsung ke payudara. Itu seperti itu ya menurut sebuah sumber. Karena dengan netek langsung itu netek di payudara langsung bisa meningkatkan hubungan juga bonding dengan ibu. Kemudian saya baca juga ketika bayi menetek langsung, maka di sekitar puting itu kan ada hitam-hitam, airola ya. Nah itu mengandung zinc. Jadi ketika bayi netek langsung dia akan mendapatkan zinc dari situ, dari yang hitam-hitam sekitar payudara. Itu luar biasa. Jadi kalau alhamdulillah saya full netekin langsung. Jadi saya tidak pernah memakai botol sama sekali, alhamdulillah karena saya juga ibu rumah tangga. Saya ada terus untuk baby saya, dan alhamdulillah belum pernah sakit seperti itu. Saya full ASI, alhamdulillah ASI-nya itu deras sejak awal. Memang hari pertama, kedua itu tidak keluar, atau mungkin keluar hanya 1 tetes tapi tidak terlihat gitu ya, saya kurang tahu. Ya sepertinya kayak seret gitu ya. Tapi saya tidak bingung, saya tidak gimana karena saya sudah belajar juga bahwasanya bayi itu ketika hari-hari pertama kehidupannya itu lambungnya sangat kecil dan dia hanya butuh sedikit sekali ASI. Bahkan jika dia tidak minum ASI pun masih bisa tahan hingga hari ketiga. Jadi saya tidak bingung harus kasih susu formula atau gimana. Saya tetap mengikhtiarkan biarkan bayi itu menyerap, entah nggak keluar juga nggak apa-apa. Alhamdulillah